Terima kasih yang mulia, saudara terdakwa. Ya. Kami hanya fokus mengkonfirmasi dakwaan yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi yang sudah berlangsung sampai hari ini. Ya. Kami mulai dari dakwaan pertama. Dakwaan pertama itu saudara didakwa pasal 12 huruf A atau pasal 11, ya, dan pasal 12B gratifikasi. Pada dakwaan halaman 4 dan halaman 5 ini disebutkan di sini pada masih tahun 2018 mengetahui adanya pengajuan izin pembangunan RS Kasibunda, terdakwa meminta temannya Joni selaku Direktur Ledino untuk menghubungi dan mempertemukan dengan Hutama. Nah, untuk membicarakan terkait izin prinsip dan izin IMB Rumah Sakit Kasibunda. Kapan pertama sekali saudara terdakwa mengetahui tentang pembangunan gedung Rumah Sakit Kasibunda ini? Tepatnya, tapi di pertemuan ketika saudara ini saya ya bisa bertemu dengan pada saat bertanda tangan di izin prinsip 6 Juni 2018 itu saudara mengetahui itu izin prinsip untuk pembangunan RS Kasibunda. Karena baca ya, saudara bertanda tangan di situ ya. Kemudian apakah saudara sesuai ini ya terdakwan meminta Joni untuk menghubungi Dokter Hutama untuk bertemu di KP Noah itu? tidak Joni yang menelpon saya. Nah, bagaimana ceritanya sampai bisa terjadi pertemuan kedua ya di KP Noah ini pada tahun 2018? Iya, telepon kalau ketemu waktu itu saya dapat kabar. Ada Dindin, ada Saihu juga. Ya. Sudah kenal dengan Saihu saat itu? Belum kenal ya. Berarti Saihu itu dibawa oleh Dindin ke pertemuan itu. Ya. Coba bulan berapa sih persisnya? Ini saksi-saksi tidak ada yang ingat ini bulannya. Pertengahan, mungkin sekitar ya Juli lah ya. Juli 2018 ya. Oke. Nah, apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Karena saya datang terlambat, ya saya sebutkan di situ yang saya tahu dari mereka ya tentang pembangunan rumah sakit. Ada dibicarakan di situ. Sekilas. Ya. Ada bicara soal izin prinsip IMB? Tidak. Tidak ada ya. Ada bicara soal pembagian keuntungan? Tidak ada. Tidak ada di situ. Oke. Kemudian selanjutnya pada pertemuan tersebut selain membicarakan disebut dalam dakwaan ini selain membicarakan terkait izin prinsip dan IMB, terdakwa meminta kepada Hutama agar proyek dikerjakan oleh PT Dania Pratama milik Ahmad Saiku, rekomendasi dari terdakwa. Bagaimana sebenarnya hubungan saudara dengan PT Dania Pratama Internasional atau Ahmad Saiku ini? Karena pada kesepakatan pertama ketemu ketika membicarakan di rumah itu dengan saya dan Joni yang menjadi wadah yaitu Ledino untuk mencari pekerjaan pasti tidak dalam proyek pemerintah saya mampu itu awalnya. Jadi saya tidak mengetahui awalnya ketika PT Dania. Jadi baru kenal Saiku di pertemuan itu? Baru kenal dengan Saiku di pertemuan itu? Iya. Siapa yang memperkenalkan? Oke, Dindin ya. Nah, pernah tidak ini peristiwa yang terjadi? Saudara merekomendasikan Dania kepada Dokter Hutama? Tidak, karena tidak kenal bagaimana rekomendasi
Oke, tidak kenal sejak awal ya. Kemudian dakwaan berikutnya, permintaan tersebut disetujui Hutama Yonatan. Artinya rekomendasi saudara disetujui oleh Dr. Hutama agar tidak mempersulit perizinan pembangunan RSKB terkait dengan izin prinsip 6 Juni, kemudian IPPT 21 September, kemudian IMB 14 Januari. Apakah saudara pernah mempersulit proses-proses perizinan rumah sakit Kasih Bunda ini? Tidak ya. Nah, tadi saudara sudah menyinggung itu soal kewenangan. Bagaimana pemisahannya itu, kewenangan saudara dalam soal perizinan ini? Kalau izin ada beberapa yang menjadi kewenangan saya, izin prinsip, izin lokasi, tapi kalau saya tahu izin lingkungan itu masih menjadi kewenangan kota. Yang IMB terus yang lainnya saya tidak paham itu menjadi kewenangan dinas perizinan. Termasuk IPPT itu semua tadi ya? Termasuk IPPT. Oke. Nah, sejak proses itu ya, kan saudara tahu bertanda tangan di izin prinsip. Apakah kemudian saudara tahu, mengikuti perkembangan proses perizinan rumah sakit Kasih Bunda ini? Tidak. Kepala dinas dapat tidak melaporkan secara berkala? Tidak, karena tidak ada keharusan. Oh, tidak ada keharusan ya. Tapi kenal ya, saudara kenal dengan Bu Hela Hairani, Meiti Mustika, Enci Kurniadi. Ya, ini pernah semuanya kepala dinas ya. Bu Hela menggantikan Bu Meiti begitu ya, sesuai persidangan kemarin. Apakah saudara pernah mengarahkan atau mengintervensi para pejabat di dinas ini terkait perizinan RS Kasih Bunda? Tidak pernah ya. Kami hanya mengkonfirmasi juga keterangan-keterangan saksi juga dalam persidangan ini. Kemudian di halaman 5 dan 6 ya, selanjutnya Hutama Yonatan menyetujui pembayaran. Nah, ini kemarin kepada PT Dania ini, ya, tanda tangan kontrak. Nah, dikaitkan dengan pertemuan saudara di KP Noah, gitu ya. Nah, setelah pertemuan itu, apakah saudara mengetahui adanya perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak ini? Tidak tahu. Antara rumah sakit dengan Dania Pratama, antara rumah sakit dengan Ledino? Tidak tahu. Dengan Dania tidak tahu, dengan Ledino tidak tahu persisnya kapan ditantang. Ya, kami konfirmasi keterangan saksi Joni. Katanya setelah itu dia melaporkan kepada saudara terdakwa. Tidak. Perjanjian Ledino? Ya. Oke. Nah, di awal-awal itu ya, di awal-awal 2019 itu Januari, Februari. Bagaimana saudara mengetahui Joni atau Ledino ini sudah mulai mengerjakan proyek rumah sakit Kasih Bunda? Yang awal tahu itu ketika Dania melakukan uang prestasi. Oh, oke. Itu tahu. Itu siapa yang menyampaikan, memberitahu kepada saudara? Sudah jadi. Oke, apa yang disampaikan Joni saat itu? Yang itu hanya dia bercerita Ya. tentang kontrak dengan PT Dania, terus saya punya kabur waktu itu asal dia. Ya. Kabur, terus ada ketua kementerian dan dia mau mencari pekerjaan di lokasi. Ya. Bisa. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Joni. Pekerjaan itu dilanjutkan Joni. Iya. Ya. Nah, kami mau mengkonfirmasi dokumen-dokumen ini yang sudah diterangkan juga oleh saksi-saksi sebelumnya dan membenarkan ya. Saudara mengetahui ini adanya tagihan-tagihan dari Saiku, Joni, dan Marsal. Ini saudara membubuhkan parab di sini. Iya. Ini bagaimana ceritanya? Ya kan kesepakatannya bahwa kita bahasa waktu itu manajemen lah. Kalau kedua disepakati bikin programnya yang ada tentang nanti jadi untuk tugas belajarnya. Oke,
Oke. apa ditulis baru dijelaskan. Misalnya seperti ini ya, kami ambil sampel saja. Ada ajuan dari Ahmad Saiku, kemudian ditandatangan dan distempel oleh Saiku, kemudian menyetujui, mengetahui dan menyetujui. Ada tanda tangan Joni dan tanda tangan saudara ini ya. Betul seperti ini. Jadi bagaimana nih Joni datang menghubungi saudara, menemui saudara? Joni tahu. Datang. Ya. Terus? Ya. Kalau saya kan nggak apa-apa. Ya. Nah, berarti ini semua terkait rumah sakit. Ya. Oke. Ada 10 dokumen ya, udah membenarkan semua. Saudara juga mengetahui ini ya semua ya, nggak usah kita tunjukkan lagi. Betul ini para saudara semua ya. Baik. Nah kemudian kemarin saksi Yanti menerangkan saudara menyuruh Yanti untuk membuka rekening mandiri bersama Joni. Bagaimana ceritanya? Itu kan kesepakatan awal. Ketika untuk bagaimana ini menjadi transparan, jadi apa disepakati untuk membuka rekening bersama. Oke, kapan itu? Ya, baik. Kami periksa rekening korannya. PT Ledino Mandiri Perkasa. Ada 2 rekening ya, rekening tabungan bisnis dan rekening giro sweep. Betul ya? Oke. Nah kemudian saudara mengetahui kalau rekening ini digunakan Ledino dalam kontrak-kontrak rumah sakit? Selama uang itu masuk, kontraknya pasti lewat rekening. Oh, lewat rekening mandiri ini, ya. Nah tadi saudara sudah parap, berarti ACC. Kemudian Joni bertemu dengan Yanti. Ya. Yanti mengkonfirmasi itu semua pada saudara? Tidak semua. Ya, ada kemudian bertanda tangan cek untuk pencairan seperti itu. Kalau udah parah itu kan Yanti bertanda-tanda cek kan. Oh, berarti Yanti hanya melihat kalau saudara sudah membubuhkan parap berarti setuju. Tinggal dikeluarkan ceknya. Begitu ya. Baik. Kemudian kami konfirmasi dari rekening koran ini juga keterangan saksi Yanti kemarin. Saudara ada menyetorkan modal. Ya. Setoran tunai dari rekening ini. Ya. Ya. Ada 8 Mei 2019 140 juta. Ya. Ini bagaimana? Itu uang tunai. Uang tunai saudara store atau seperti apa? Iya, Yanti yang ngatur itu. Ini modal ya. Oh, masuk ke dalam rekening mandiri ini. Oke. Yanti ngatur. 23 Mei 2019 200 juta. Ya. 20 Agustus 2019 150 juta. Ya. 17 September 2019 40 juta. Ya. Total sekitar 530 juta. Nah, itu apa? Modal. Ya. Ya kenapa saudara menyetorkan sejumlah uang ke rekening Ledino Mandiri Perkasa? Ya. Karena kami punya kerjasama. Oh. Ya. Ya akhirnya uang itu yang dikeluarkan untuk tagihan-tagihan ini tadi, pembayaran-pembayaran pekerjaan ini. Oh. Itu hanya berlangsung sampai November 2019. Iya, kan kita juga seperti kok nggak ada lagi, tapi kan sebenarnya sudah agak sibuk dengan kerjanya jadi jalan. Ya. Apakah saudara mengkonfirmasi atau menghubungi Joni waktu itu? Setelah 2019 itu? Iya. Setelah November 2019? Kaminya sibuk di masalah. Ya. Apakah saksi Yanti waktu itu sudah melaporkan kepada saudara? Sudah tidak ada lagi uang masuk ke rekening Ledino? Kalau tidak salah. Oke. Nah selain proyek rumah sakit Kasih Bunda ini ya, apalagi proyek yang saudara kerjakan bersama-sama dengan Joni? Pembangunan hotel. Hotel di mana? Di Cimahi. Oh, ada hotel di Cimahi. Hotel apa? Hotel. Cafe Hotel. Cafe Hotel. Ini bagaimana permodalan sama seperti ini pola-polanya? Iya. Karena laporan Joni hotel itu berhenti. Ya. Berhenti hanya fondasinya saja
senilai kalau tidak salah 1,9 miliar kira-kira. Ya. Dan waktu itu yang ngomong saya, karena targetnya sisa berapa? Targetnya ada 600 juta. Tapi kan beli saya 200. Jadi apa? Ya 400. Katakan 200 deh ya. Saya ya. Udah selesai hotelnya? Hanya fondasi Pak, karena kebun pandemi di Hanya fondasi. Ya. Itu bagaimana? Dituangkan dalam perjanjian tertulis? Oh tidak. Hanya fondasinya yang lebih itu dari kita. Oh gitu ya. Nah, begitu ada beberapa pekerjaan kerjasama bisnis lah saudara dengan Joni. Bagaimana sebenarnya saudara bisa memulai pekerjaan-pekerjaan itu? Ya tadi kesepakatannya yang penting tidak boleh proyek pemerintah. Bukan, apakah saudara ini sudah kenal sejak lama dengan Joni? Saya kenal cukup lama, tapi tidak dekat. Kami kenal di komunitas motor. Tapi memang selalu komunitas motor tidak pernah berbareng, tidak pernah main satu grup bareng karena agak berbeda aliran lah, berbeda aliran. Nah, dekat-dekat itu ketika kampanye, saya dibawa ke rumah orang tuanya. Saya dibawa ke rumah orang tuanya, Pak, ini kenalin kalau wali kota Bandung, Cimahi. Waktu itu saya dibawa ke namanya Mayor Jenderal Sanita. Saya bercerita juga ke Yamil, dikeluarkan karena berantem katanya, itu sesuatu. Dan ternyata itu tidak benar. Nah, Sadiman bukan orang tua. Oh ternyata bukan orang tuanya. Orang tuanya ya kok saya tahu. Cari tahu bukan. Oh. Saudara pernah ke rumah Joni apa kenal baik dengan keluarganya seperti itu? Tidak, saya tidak tahu rumahnya. Keluarganya, istrinya, anaknya seperti itu? Nggak tahu juga. Oke. Tapi kenapa bisa sedekat dan sepercaya itu waktu itu? Waktu itu yang saya lihat kan Pak Sadiman itu tokoh banget. Oh. Tokoh besar sih. Tokoh besar ini semua orang tahu dan semua orang termasuk saya. Oke. Semua orang kami 2-3 kali ke rumahnya dan kami dibawa ke komunitasnya. Jadi saya pernah berkampanye di gereja. Oh. Dengan izin Pak Sadiman. Itu mulai dekat dengan saya. Oh, untuk dukungan suara maksudnya waktu itu? Ya, karena untuk kampanye. Kampanye. Nah setelah terpilih jadi wali kota, Joni bagaimana? Sering ke Oh ikut terus akhirnya. Oke. Nah masih kami lanjutkan dakwaannya sekitar pertengahan 2019. Nah, ini dikaitkan dengan site plan ketiga tanggal 23 September 2019. Saudara mengetahui tidak ini proses-proses ini? Tidak tahu ya? Oke. Kemudian dakwaan di halaman 6 dan 7. Mengetahui adanya pengajuan revisi IMB ya, penyesuaian dan penambahan, maka sekitar awal 2020 terdakwa menghubungi Joni dan meminta rincian besaran nilai kontrak dan pembangunan gedung B Rumah Sakit Kasih Bunda. Selanjutnya Joni menghubungi dan meminta kepada Hutama Yonatan, yang kemudian Hutama disampaikan kepada Nuning selaku dina. Ini maksudnya begini pertanyaannya. Kapan sih saudara mengetahui adanya revisi IMB RS Kasih Bunda? di KPK Pak. Ditangkap pada pembicara. Oke, kami rubah. Apakah awal tahun 2020 saudara mengetahui adanya revisi IMB Rumah Sakit Kasih Bunda? Tidak tahu ya. Nah, apakah saudara ada menghubungi Joni terkait dengan rincian besaran nilai kontrak rumah sakit ini untuk meminta kepada Hutama Yonatan? Tidak. Itu awal aja saya bertanya. Yang kontraknya tapi kembali ke kita. Yang 2019. Ya. Ini awal 2020 ini? Tidak.
menghubungi Joni untuk minta rincian kontrak Rumah Sakit Kasih Bunda? Tidak pernah ya. Kemudian menindaklanjuti permintaan tersebut, Nuningsi memerintahkan kepada Cynthia untuk membuat rincian. Tertera nilai kontrak pembangunan gedung B 32 miliar. Joni, nah gini, jadi Dr. Nuningsi menyuruh Cynthia menyerahkannya kepada Joni. Pernah tidak Joni menyerahkan kepada terdakwa rincian proyek ini senilai 32 miliar ini? Pernah ya. Kemudian setelah menerima dan mengetahui rincian tersebut, terdakwa minta 10%. Nah, pernah nggak saudara menyampaikan kepada Joni minta 10% dari 32M? Tidak pernah? 10% itu kesepakatan awal kami sebelum pekerjaan. Nah, pada saat itu sesungguhnya sepengetahuan saudara nilai kontrak itu berapa rumah sakit itu? 40. Itu di awal disampaikan Joni? Bukan, tapi yang satu 43. Dari mana taunya? Dari kontrak awal, dari 60 berapa gitu. Ya, RAB yang di kontrak awal itu 43 miliar, bukan 32 miliar. Oke. Nah, setelah itu kan tadi awal 2020. Nah, kemudian bulan April 2020 permintaan terdakwa disampaikan Joni kepada Hutama Yonatan. Kemudian disepakati di koordinasi sebesar 250 juta. Kemudian Hutama Yonatan memerintahkan Sitina. April 2020. Pernah tidak saudara menghubungi Joni minta uang kepada Hutama Yonatan? Tidak ada ini ya? Tidak. Oke. Ya, kami juga mengkonfirmasi keterangan Dokter Hutama yang lalu ya. Dokter Hutama yang memerintahkan kepada Cynthia. Nah, ini apa? Tahu nggak waktu itu saudara ini tentang koordinasi yang 250 juta ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya, di April 2020. Tidak tahu. Kemudian dakwaan di halaman 7 tanggal 6 Mei. Nah, ini kemudian sebenarnya 15 Mei Cynthia mentransfer uang. Nah, tadi kan setelah April 15 Mei ditransferlah uang sebesar 236 juta ke rekening BCA Joni, ya kan? Nah, berarti pertanyaan kami sekitar bulan Mei 2020, pertengahan ke atas lah gitu, karena setelah 16 Mei, apakah Yanti pernah memberikan uang kepada saudara sebesar 236 juta? Tidak. Tidak ada. Tidak ada? Oke. Kemudian, nah dikaitkan ini, setelah saudara terdakwa menerima uang dari Yanti, tanggal 14 Mei, Dinas DPTSP menyetujui pengesahan gambar konstruksi. Saudara mengerti ini? Ada pengesahan gambar konstruksi tanggal 14 Mei di Dinas DPMPTSP. Pernah bertanya ke kepala dinas? Atau kepala dinas melaporkan ini? Tidak pernah ya. Halaman 7 dan 8. Untuk menyamarkan pemberian uang koordinasi sebesar 10%. Terdakwa terkait pengurusan revisi IMB Rumah Sakit Kasih Bunda, Hutama Yonatan membuat perjanjian kerjasama. Nah, ini kemarin sudah ditunjukkan, ini ada kontrak 10 Agustus 4 buah kontrak. Saudara mengetahui ini? Tidak. Joni nggak pernah cerita? Tidak. Empat kontrak terkait fee koordinasi ini tadi ya. Baik. Nah, setelah 10 Agustus ada kontrak dikaitkan dengan 19 September 2020. Saudara bertemu dengan Dokter Hutama di Cafe Noah ya. Betul, tadi saudara sudah cerita. Nah, bagaimana saudara dapat nomor HP-nya Pak Dokter Hutama? Ya, awalnya ketika saya telepon saudara yang diangkat, karena biasanya suka saya diangkat. Saya tanya dengan kerjaan, dia bicara. Saya tidak tanya.
masih ada sisa tadi kan 1,5 gram lagi. Oh ya, kita telepon dokter dong. Satu kali dikasih, nggak ada yang nyambung, saya minta lagi, dikirim yang kedua kali dan nyambung dan ketemu. Ketemu sama Pak Dokter Utama bicara tentang itu kenapa belum selesai ya di jalan itu saya tanya berapa sih saya tanya itu itu saya tahu telepon Oke. 19 September 2020 ya, hari Sabtu. Sebelum ke KP Noah, apakah saudara pernah menghubungi Joni, mengajak Joni untuk ikut ke pertemuan itu? Pernah. Saya ajak Joni. Apa yang disampaikan Joni? Ya, nggak bisa. Saya nggak bisa kan? Saya ada di rumah. Oh. Artinya Joni tahu saudara mau bertemu Pak Dokter? Persiapan. Karena saudara ajak juga tadi gitu ya. Oke. Nah kemudian saudara bersama ajudan datang ya, tadi sudah cerita ya, sudah datang gitu ya. Nah kemudian setelah telepon ke Joni tadi ya, begitu ya. Apa sih respon Pak Dokter setelah tahu Joni setuju itu? Biasa aja. Sudah kalau sudah Pak Joni sudah setuju, kan ketika saya minta lah dok yang sisanya biasanya aja. Ya nggak apa-apa mau ini Pak Joni karena saya reporter kan Pak Joni. Sudah kalau saya telepon nyambung untuk speaker. Pak itu kan sudah setuju ya kalau sudah setuju apa? Ya mengapa diperlukan persetujuan Joni itu? Kenapa sampai harus telepon ke Joni? Ya karena kan kata Pak Dokter bukan uang saya, uang PT Ligi. Disebutkan Pak Dokter begitu. Iya. Setelah ditelepon Joni, Bahasanya kan saya berkontrak dengan Pak dengan PT Ligi. oh dengan Joni kata Pak. Oke. Nah setelah itu Pak Dokter setuju akhirnya. Setuju. Ya, saudara kasih nomor HP Yanti kepada Cynthia. Iya. Oke. Nah akhirnya Cynthia berkomunikasi dengan Yanti. Iya. Pernah tidak saudara menyarankan Yanti juga untuk mengganti HP-nya untuk berkomunikasi dengan Cynthia? Iya. Bukan. Oh, jadi apa yang saudara kasih itulah nomor Yanti itu, sesuai ya dengan nomor Yanti. Baik. Nah 3 kali ini Pak pertemuan 2017 di rumah dengan Pak Dokter Utama, Juli 2018 di KP Noah, September 2020 di KP Noah. Iya. Hanya 3 kali, Iya. nggak ada yang lain. Iya. Bertemu dengan Pak Dokter Utama ini. Pada pertemuan mana yang membicarakan soal perizinan? Selama kurun waktu 3 tahun sudah saya ketemu tidak pernah sekalipun dokter berbicara tentang izin ataupun instator tidak pernah. Nah, kami konfirmasi keterangan saksi Joni. Pada pertemuan 2017 ada dokter, ada Joni, ada Edward, ada Coach Cincing, betul? Mungkin izin kan saya Ya, yang dibawa Pak Dokter waktu itu, ya. Apakah saudara pernah bertemu 4 mata di ruang tamu saudara dengan Dokter Utama? Tidak ada ya? Rame-rame berempat itu di ruang tamu itu. Ya. Di rumah saudara Sri Mahi. Nah, kemudian habis ya. Tadi saudara selain penyerahan dari Cynthia yang 16 Mei 2020 sebesar 236 juta. Sesuai dakwaan ini saudara mengakui ya menerima dari Yanti Rahmayanti dari sini ya, kecuali yang 236. Betul ya? Yang tadi dibacakan penuntut umum ya, 28 September, 5 Oktober, 12 Oktober, 27 November. 1 miliar 425. Ya, kurang lebih ya. Ini semua saudara akui. Dan saudara ketahui dari Cynthia kepada Yanti. Yanti selalu melaporkan ya. Ada juga percakapan telepon yang pernah kita dengarkan. Baik.
Nah, kemudian pasal 12B ini gratifikasi, kami mulai dari halaman 27 ini soal gratifikasi ya, 27 sampai 29. Nah, di sini disebutkan rekening CV Cipta Pratama dan rekening BJB Ito Soeharto dan rekening Bank Bisnis Bilal Insan Muhammad Priyatna merupakan uang yang dikumpulkan. Nah, ini tadi isi rekening itu adalah uang-uang yang dikumpulkan dari izin prinsip reklame, izin mall pelayanan publik dan sebagainya. Saudara mengetahui seperti itu? Tidak benar sama sekali. Tidak ada ya. Nah, bagaimana yang saudara ketahui tentang bisnis Cipta Pratama? Cipta Pratama terakhir mendapatkan pekerjaan dari Bank Negara. Itu kan ada di kasnya. Ada proyek berarti? Ya. Bukan dari uang-uang yang diduga diberikan Joni tadi, bukan ya? Oke, ya. Nah, kemudian sumber uang yang disimpan dan dikelola tersebut berasal dari ya. Pertama, perizinan izin prinsip reklame dan videotron dari PT Medika Kreasi Cipta Indonesia melalui Dominikus Joni Hendarto pada akhir 2017 dengan jumlah 150 juta. Yang kami tanya, saudara kenal dengan Fengki Hardiansah? Tidak. Pernah bertemu dengan Fengki? Waktu itu di sini. Ya, waktu saksi di sini ya. Oke. Maksudnya pernah bertemu tidak bicara izin prinsip soal videotron ini? Tidak ada ya. Oke. Kemudian pernah memerintahkan kepala dinas perizinan terkait izin prinsip videotron ini tadi? Tidak ada ya. Oke. Sekitar akhir 2017, apakah saudara pernah menerima uang sebesar 150 juta dari Yanti Ramayanti terkait videotronnya Fengki Ardiansah ini tadi? Tidak ada ya. Atau apakah Pak Fengki pernah menghubungi saudara mengkonfirmasi sudah memberikan 150 juta melalui Joni? Tidak. Tidak ada konfirmasi juga. Nah, Joni sendiri yang menerima uang dari Fengki pernah mengkonfirmasi ke saudara? Tidak ada. Penerimaan terkait VIMB perluasan renovasi pembangunan perluasan PT Lewi Jaya Utama Tekstil sebesar 1,1 miliar. Ya. Saudara tahu Lewi Jaya Utama Tekstil? Ya, tahu. PT Lewi Teks itu ya. Oke. Kenal dengan Karman Kowar? Tidak kenal? Pernah bertemu dengan Karman Kowar? Tidak pernah. Karman Kowar memberikan keterangan di sini bertemu di Mission Paint Padalarang bersama dengan Marsal. Pernah bertemu di Saung Kabayan, rumah makan Saung Kabayan Pasteur? Tidak pernah juga. Kemudian apakah Joni pernah membicarakan dengan saudara terkait dengan IMB Lewi Teks ini? Tidak pernah ya. Atau apakah saudara pernah memerintahkan atau mengarahkan kepala dinas perizinan terkait IMB Lewi Teks ini? Tidak. Saudara mengetahui tidak soal IMB Lewi Teks ini? Tidak. Tidak ada laporan? Tidak. Laporan ya. Kami konfirmasi penerimaannya pada sekitar tahun 2018 dan tahun 2020. Marsal Pratama menyerahkan kepada Joni, Joni menyerahkan kepada Yanti. 22 Februari 2018, apakah Yanti pernah memberikan kepada saudara 500 juta? Tidak. 7 Agustus 2018, apakah Yanti pernah menyerahkan kepada saudara 200 juta? Tidak.
5 Maret 2020. Apakah Yanti pernah menyerahkan kepada saudara 400 juta? Tidak pernah. Pernah ya. Marshal Pratama pernah tidak mengkonfirmasi ke saudara, Pak sudah ngasih 1,1 M kepada Joni? Tidak pernah. Atau Joni pernah menemui saksi bila 1,1 udah dikasih bertahap kepada Yanti? Tidak pernah. Tidak juga. Tidak. Kemudian penerimaan terkait izin prinsip perluasan PT Kamarga Kurnia Tekstil sebesar 100 juta dari Hamid. Saudara kenal Hamid? Ya, kenal. Pernah bertemu Hamid? Ya, yang itu namanya Hamid. Baru tahunya di sini. Iya. Karena Hamid atau Ko Cincing ya waktu itu namanya. Mungkin. Ya. Apakah Joni pernah menyampaikan kepada saudara minta tolong atau bantuan untuk mengurus izin prinsip PT Kamarga Kurnia Tekstil ini? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Pada sekitar pertengahan 2018, Joni menyerahkan kepada Yanti. Pertanyaan, apakah Yanti pernah menyerahkan uang 100 juta kepada saudara? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Kemudian, atau Hamid pernah nggak menghubungi saudara, mengkonfirmasi udah ngasih 100 juta ke Joni? Tidak pernah. Tidak ada konfirmasi juga. Tidak. Atau Joni pernah menghubungi saudara, Tidak pernah. sudah ngasih 100 juta ke Yanti? Tidak pernah. Kemudian, nah ini terkait sewa rumah dinas Wali Kota Cimahi tahun anggaran 2018 dan 2019 menggunakan APBD sebesar 520 juta, gitu ya. Tadi saudara sudah menerangkan ya. Penuntut umum juga tadi memperlihatkan rekening koran ini ya. Bagaimana yang saudara ketahui tadi? Ya, itu berkontrak antara PT dengan Pemkot. Ya, uangnya masuk ke APBD. Selaku pemilik ya berdasarkan SHM gitu ya. Saudara kenal dengan Maya Hanida, Kasubag Perlengkapan Kota Cimahi yang mengurusi sewa rumah ini? Oke. Pernah memerintahkan atau mengarahkan Maya supaya menyewa dari Pak Tetep? Tidak pernah ya. Oke. Bagaimana rupanya kondisi rumah dinas wali kota yang lama saat itu? Cimahi tidak punya rumah dinas. Oh, tidak ada rumah dinas wali kota. Wali kota sebelumnya yang saudara ketahui? Menyewa rumah juga. Oh, menyewa rumah juga. Oh, oke. Ini mau diperlihatkan lagi ke depan apa gimana? Rekening koran Pak ini. Nah, Pak Tetep. Kopiannya. Kopiannya apa ya? Yang itu. Enggak ada kopiannya. Entar di kopi lah. Oh, yang mulia mau toilet. Kopi dulu. Panggil siapa itu? Walta.
Turun. Kopi dulu Mbak, belakang. Ada yang belum, ada yang terlewat. Apa? Saksi kamar bisnis Tanya aja nanti kalau yang belum. yang ini belum sakti udah ngomong aku Dingin banget ya. itu ya boleh masih banyak ini ditanya kan Ekspres. Terima kasih mulia. Nah, sesuai dengan BAP almarhum Pak Tetep Hidayat ya, yang sudah dibacakan penuntut umum, Pak Tetep Hidayat melakukan transfer kepada Yanti, seperti itu ya. Saudara dengar ya waktu itu. Sementara saksi Yanti dalam BAP-nya menerima cash, begitu ya. Oke. Ini tidak usah kami bacakan lagi. Nah, akhir 2018 ya, sewa rumah dinas kan Desember 2018 ya. Saudara pernah menerima uang sebesar 179.965.000 dari almarhum Tetep Hidayat melalui Yanti? Tidak pernah. Desember 2019, apakah saudara pernah menerima uang yang berasal dari sewa rumah dinas sebesar 340.165.000 dari almarhum Tetep Hidayat melalui Yanti? Tidak juga ya. Berarti keduanya ini digunakan Pak Tetep almarhum. Kemudian penerimaan terkait izin prinsip dan proyek pembangunan Mall Pelayanan Publik PT Pola Mitra. Saudara kenal dengan Bambang Wahyudi? Kenalnya waktu peletakan batu pertama pembangunan MPP. Oke. Peletakan batu pertama Mall Pelayanan Publik. Iya. Itu sudah dikerjakan oleh Pola Mitra. Iya, awalnya nggak tahu. Ya, tapi kan dikenalkan di situ. Iya. Ya, siapa yang mengenalkan? Ya, mereka datang ada banyak orang, jadi kenalin namanya pelaksananya. Oh, pelaksananya ya. Oke. Kemudian sekitar bulan September 2019, ya kan? Ini malam-malam Pak. Apakah Pak Bambang ini pernah bersama dengan Joni bertamu ke rumah saudara malam-malam? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Menurut keterangan Pak Bambang ini, mereka menunggu, kemudian saudara datang malam-malam pakai dasi merah. Tidak pernah. Pakaian dinas saudara pas sehari-hari seperti apa? Kalau hari Senin pakai kaki, waktu ya baju PNS. Yang kecoklatan itu. Ya. Terus? Baju kemeja, baju putih. Ya kemeja putih pakai dasi tidak? Enggak, saya suka yang santai-santai. Santai-santai. Itu siapa selalu yang menyopiri mobil? Namanya Dede bukan? Atau siapa? Ya, Dede. Kalau ajudan?
Evo. Epo itu ya selalu ya. Baik. Kemudian nah, kalau Joni itu sering datang ke rumah saudara? Dulu sering, tapi tidak sering sekali juga. Tapi dulu ketika baru ini Malam-malam? Malam-malam juga ya. Terus biasanya kalau Joni datang itu seperti apa? Adakah teras di depan rumah atau seperti apa menunggu kalau saudara belum ada? rumah saya nggak ada terasnya. Ya. Rumah saya nggak ada terasnya. Tapi dulu ada gazebo di depan. Menunggu di gazebo. Biasanya. Gitu ya. Kemudian pernah tidak saudara bertemu empat mata dengan Joni di ruang kerja saudara di rumah? Tidak Pak. Saya tidak pernah bertemu ke rumah kerja. Tidak pernah ya? Dia membicarakan perizinan-perizinan katanya kemarin. Tidak pernah itu. Baik. Kemudian, nah, saudara pernah membicarakan fee 5% dari proyek PT Pola Mitra ini dengan Joni? Atau minta ke Joni 5% dari proyek ini? Tidak ada? Tidak. Kemudian Bambang Wahyudi melalui Joni memberikan uang, ya. Kemudian Joni memberikan kepada Yanti. Yang kami tanyakan, September 2019, apakah Yanti pernah memberikan kepada saudara uang sebesar 800 juta? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Dari Bambang Wahyudi ini? Tidak pernah. Tidak pernah. 17 Desember 2019 sebesar 400 juta. Tidak pernah. 6 Januari 2020 300 juta. Tidak pernah. 13 Januari 2020 200 juta. Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak. Apakah Bambang Wahyudi ini pernah menghubungi atau menemui saudara untuk mengkonfirmasi sudah terima belum Pak 1,7 miliar itu dari ke Joni gitu? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Apakah Joni pernah menghubungi saudara sudah menyerahkan secara bertahap sebesar 1,7 M kepada Yanti gitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Gitu ya. Bagaimana sih yang saudara ketahui kemudian Joni setelah itu bagaimana yang saudara ketahui? Ya, saya menjalani persidangan kan sedikitnya banyak tahu uang-uang itu ternyata jumlahnya sangat luar biasa. Yang saya tidak paham betul itu memakai katakan ilmu apa itu sampai orang yang mengasih sedemikian besar 1,7 tidak konfirmasi ke saya. Itu di luar nalar saya. 1,7, 1,1. Kalau 25 juta, 50 juta masih mungkin dimaklumi gitu. Ini 1,7 apalagi yang ngasihnya pengusaha. Tidak mungkin tidak konfirmasi ke kepala daerah. Itu yang saya tidak habis pikir ketika itu. Ya. Tapi saya kenal dulu. Akhirnya kehidupannya begitu drastis luar biasa. Dulu saya punya apa-apa ketika saya masih pakai mobil pickup di Banjarbaru, buka perumahan Subang. Sekarang kalau kita bosen yang harganya 300 juta, beberapa kali. Saya tidak sujud gitu. Tapi setelah saya dengar ini dan ternyata orang yang mengasih uang, mengaku mengasih uang, saya dari kepalanya. Karena pernah satu saat Pak, itu saya tanya langsung di Joni. Suatu peristiwa, saya tidak kenal orangnya. Saya tidak kenal orangnya, tapi dia mengurus sesuatu. Saya tidak kenal orangnya, tapi temannya orang itu adalah teman saya. Dia memberitahukan bahwa saya lupa namanya, mengurus sesuatu dan sudah kasih duit ke saudara Joni. Kalau itu saya tanya langsung. Saya tanya dan dia mengiyakan, saya bilang balikin uangnya. Dan saudara Joni mengiyakan, ya kan nanti dibalikin. Saya bilang itu baru minat kamu.
Dibalikin. Udah aja dibalikin sudah. Dijawab yang ditanyakan. Ya. Ya, ya, baik. Fokus dengan pertanyaan aja. Ya, ya. Kemudian daun berikutnya ini penerimaan uang sebesar 2.730.949.610. Ini yang di rekening BJB Pak Ito Suharto. Saudara kenal dengan Pak Ito Suharto? Ya, sejak kapan tuh? 3 tahunan lah, 3 tahun ya, 2 tahun lebih lah. Ya. 3 tahun. Pak Ito Suharto ini ada bisnis apa yang saudara Dia ketahui? Broker asuransi. asuransi. Ya. Bagaimana awalnya Pak Ito ini meminjam uang kepada saudara? Ya, dia bercerita bahwa mau ada fit and proper dari OJK yang perlu uang 3M untuk likuiditas di perusahaan dia, tidak dipakai uangnya. Untuk likuiditas sudah apa? Saya cek Yanti kan punya uang di mana? Kalau ada apa dicipta perlu selesai kerjanya uang, ya sudah pinjamnya Pak Ito. Itu Dari mana sumber uangnya? dari Cipta. Cipta Pratama ya. Oke. Nah, kemudian saudara mengetahui adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara Pak Ito dengan Pak Agus. Bagaimana yang saudara ketahui? Ya kan dari perjanjian, dari itu Pak perjanjian juga, tapi secara bisnisnya saya nggak. Oke. Saya Ya. lihat ya. Nah, selain tadi asuransi ya, broker asuransi ya. Apakah Pak Ito ini juga pengusaha APD? Alat pelindung diri. Ya ada usahanya macam-macam lah, selain broker insurance dia UMKM kayak gitu. Saudara tahu tentang PT Mitra Natara Harja? Tidak. Tidak tahu. PT Arlojil Putra Asta Laksana? Tidak tahu ya. Nah, bagaimana awalnya kemudian Pak Ito mendapat pekerjaan APD di Dinkes dan RSUD Cibabat? Di kami ini sering rapat dinas, semua dinas, dan dalam rapat dinas itu kita aktif, kami terhadap dengan semua dinas. Waktu itu kan kami posisinya lebih luas, dan salah satu yang waktu itu dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan adalah rumah sakit RSUD, karena kekurangan APD. Saya bercerita setelah itu lagi rumah sakit sebenarnya ini dan akhirnya Ya, kan ada Pak Ito menggunakan uang 3 miliar tadi. awalnya tidak ya, awalnya tidak, itu berhubungan dengan Yanti. Dengan Yanti. Ya. Oke. Karena yang di benak saya bagaimana yang rumah sakit ini karena nakesnya di beban yang terpapar, sementara APD-nya sangat sangat susah dicari dan sangat minim di rumah sakit. Jadi ya itu saya bercerita. Saudara kenal ya dengan Dokter Gigi Dahlia Juliana Lucinta Ginting? Tahu ya, Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Cimahi ya. Dokter Ars Agustiningsih, tahu. Dokter Reri Marliah, Sri Wahyuni. Oke. Para pejabat di Dinkes dan RSUD Cibabat ini ya. Baik. Pernah tidak saudara memerintahkan atau mengarahkan para pejabat ini untuk memberikan pekerjaan proyek APD kepada Pak Ito? Mengarahkan untuk orang tidak ya. Saya suruh itu ke RSUD dan semua aturan di RSUD. Saudara tahu kemudian Pak Ito menggunakan PT Minara dan PT Arlojil tadi? Tahu ke sini. Nah, ada tidak pembicaraan antar saudara dengan Pak Ito tentang
keuntungan dari pengadaan APD ini? Tidak, karena saya langsung bicara ke Pak Ito, tolong ke rumah sakit, nggak usah bicara untuk. Hanya itu. Ya. Termasuk sewa bendera PT Minara seperti itu? Ya, nanti Nah, setelah selesai nih, Pak Ito gunakan uang 3 miliar tadi yang dipinjam dari saudara ya untuk kepentingan OJK. Bagaimana keadaan atau uang itu, status uang itu? Tapi jangan Pak Ito. Ya. Kemudian ada nggak Pak Ito menjelaskan penggunaan dari 3 miliar itu kepada saudara? Pernah kalau salah, berapa kita dipakainya? Ya. Barunya dia yang paling, tapi pernah. Nah, saudara tahu posisi status kondisi terakhir saldo? Dia baca di apa namanya, dikasih tahu berapa itu 7 8. Masih ada ya berarti ya. Nah, apakah saudara ada menerima sejumlah uang ya di periode Juni sampai dengan November 2020 dari Ito Suharto terkait keuntungan APD ini tadi? Tidak ada ya. Pak Ito sudah membayar utangnya 3 miliar tadi? Belum, berarti masih status utang Pak Ito ini. Ya. Kemudian saja ya Pak Ito. Nah, dakwaan, oh ya saya lupa ada keterangan saksi di sini. Saudara pernah cerita bisnis catering. Apakah istri saudara punya bisnis catering? Tidak. Tidak ada. Tidak punya bisnis. Apa lagi Pak? Kemudian, nah, tadi diperlihatkan oleh penuntut umum surat pribadi saudara ya, tertulis tangan kepada Joni ya. Ada tidak balasan dari Joni? Kalau saya tertulis, Ya? secara tertulis, Tidak ada balasan. Nah, tadi kita diperlihatkan surat itu. Harapan saudara di situ supaya Joni ya berbicara apa adanya. berbicara apa adanya. Nah, Berbicara apa adanya, tidak diberikan dan tidak dibuatkan. ya, Karena ya saya untuk masih percaya bahwa manusia punya hati. ya. Bagaimana dia sudah dikasih kerjaan sama dokter yang itu. Karena saya paham betul, NFP itu paham kalau dari profitnya. Dia dapat 11 miliar, profitnya berapa? Nah, karena dulu saya juga profit itu. Ya. Saya hanya 8-10 tahun terakhir ini lah saya berspesialis di jalan. Ya. Contoh dulunya ya ada dulu mungkin kalau Bang Bandung pernah bikin kantor Samsat itu lebih proyek saya buat ini. Ya. Saudara sebagai terdakwa di sini mendengar saudara Joni memberikan keterangan sebagai saksi di sana ya. Nah, apakah ada pengaruhnya surat saudara dengan keterangan Joni di persidangan kemarin? Tidak ada. Tidak sesuai tidak dengan yang saudara harapkan dalam surat itu. Tidak ada. Tidak ada pengaruhnya. Ya? Oke. Kemudian, nah ini terakhir dari kami. Biasa nih ditanyakan ya. Tadi penuntut umum tidak menanyakan nih. Apakah saudara sudah mengakui perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada saudara? Saya mengakui menerima suap di dakwaan ke saya tidak melakukan dan tidak pernah berbuat. Yang saya lakukan itu tidak mau bahwa itu betul-betul saya tidak tahu karena saya pikir itu tidak ada hubungannya sama apa-apa yang tentang izin dan sebagainya. Karena selama persidangan ini saya juga sering berkomunikasi ke Pak Mayara, ini saya
kelompok tujuan apa, ada pelajarannya, ada bukunya, ada bukunya, yang sampai mau menangis, mungkin bahkan juga ada bosan. Proses saya tidak berpengalaman itu. Kalau itu tidak tahuan, memang tidak sama saya sesuai. Mungkin latar belakang saya dulu bukan birokrat, berpikirnya agak sederhana memang saya berpikir. Ini saya bisnis tidak berhubungan sama uang negara, tidak ada musuh karena dari nilai pun sangat tidak mungkin di Cimahi ada nilai suap sebesar itu hanya untuk remisi IMB dari 14 ke 10 saya tambah tidak paham. Itu yang sangat saya sesali dan tidak tahu. Ya, tapi tadi sudah berulang-ulang ditanya penuntut umum, makanya kami ulang. Tadi kan saudara sudah mengakui menerima 4 kali itu ya. Nah, itu mengakui Ya. menerima dari Cynthia melalui Yanti Rahmayanti, itu ya? Oke. Karena saya pikir itu uang hak kami, saya dengan itu. Ya. Bukan berhubungan dengan apa. Karena waktu itu saya berpikir kewajiban Joni, kewajiban PT Lino sudah selesai. Ya. Saya lihat dulunya regular sudah selesai. Ya. Jadi ini adalah haknya karena kewajibannya sudah. Karena tidak tahu soal. Ya. Ya, artinya kan tidak semua dakwaan yang saudara bantah kan begitu ya. Saudara tetap mengakui ya. Oke. Saudara menyesali perbuatan itu? Saya sangat menyesali ketidaktahuan saya. Saya sangat menyesali ketidaktahuan saya. Karena secara spontanitas begitu berpikir karena dari awal saya dibohongi. Dari hal kecil saya dibohongi. Apalagi hal besar. Dari hal keluarga aja saya dibohongi. Dari hal besar. Itu spontanitas karena ada perbedaan 1,5 ke 3,7 itu yang. Jadi sekali lagi yang sangat saya sesali adalah ketidaktahuan. Karena saya pikir ini tidak melibatkan uang pemerintah, uang negara, tidak ada hubungan sama apa. Kalau seandainya saya tahu, tidak mungkin saya tahu. Dan juga kalau waktu itu sama aja keterangan Joni dengan keterangan dokter, tidak mungkin saya lakukan. Pasti saya Akhirnya diberhentikan ya dari wali kota Cimahi. ya. Kemudian diberhentikan juga dari ketua partai. Ya. Saudara masih punya tanggungan keluarga? Ada. Masih ada ya. Orang tua yang sangat dekat sama saya punya orang tua yang sudah sepuh dan saya sudah kehilangan satu orang yang dekat dengan saya. Peristiwa ini itu bapak saya. Saya jaga betul ini. Saya pasang badan waktu itu udah dia aja daripada bapak karena satu penyakitnya. Ternyata memang beliau sudah pernah mengatakan itu orang yang sangat baik sekali selamanya. Mungkin beban karena salah menjaga itu. Ya. Saya waktu itu betul tahu dan saya tidak bisa apa-apa. Tidak hari 3 malam saya nangis. Oh, masih ada ibu ya, orang tua ya? Saya masih punya ibu yang sudah sembuh. Ya. Terakhir, apa yang saudara harapkan dari persidangan yang sudah berjalan 4 bulan ini? Ya, saya menjalani ini dengan segera. Saya mengakui ketidaktahuan saya sebagai hal memang betul-betul saya tidak tahu, tidak paham. Lagi kita yang memang ini berdampak besar buat saya. Bagaimana bahwa kita lebih memiliki akar hati teman, itu yang dampak besar buat saya dari peristiwa ini.
kedua, hal yang selalu sama saya tidak tahu. Ya Allah, saya ucapkan apa yang diucapkan, seperti didakwakan, seperti keterangan-keterangan. Sebenarnya sangat sederhana juga menurut saya sering ke Pak PH berbicara, ini kan uang besar. Gampang sudah, cek rekening orangnya. Saya karena ternyata uang yang ngasih uangnya ada. Saya pikir dulu yang ngasih uangnya tidak ada, hanya karangan saja. Ternyata yang ngasih uangnya ada. Dan itu mudah menurut saya. Kalau yang 800 juta berarti satu dan Ya. jangan kembali ke belakang. Iya, iya, iya. Iya. Ya itu bukan itu kita semua. Iya. Terakhir apa? Sudah cukup ya. Ya, terima kasih atas segala yang beliau lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi kita setiap kali ini bisa mendapatkan ini. Terima kasih. Ya, nanti setelah ini akan dimajukan tuntutan. Hmm. Sebelum ditutup, kamu boleh mengajukan 2 pertanyaan.